Assalamualaikum Sobat Football United. Kekalahan di Liga nomor 17. 17 kali Manchester United kalah musim ini dari 36 pertandingan. Liga yang sudah dijalani, tinggal 2 lagi. Menjamu West Ham United. West Ham, by the way, ini bukan tim papan atas, tim penghuni posisi yang dekat-dekat dengan Manchester United sebenarnya ya, di papan bawah, di peringkat sekitar ke peringkat ke-15, 16, 17, menghantam Manchester United 2-0. West Ham, seperti gua singgung di preview, West Ham ini sebenarnya ya dari papan klasemen juga bisa diketahui bukan tim yang performanya sedang bagus. Bahkan terakhir kali West Ham ini mendapatkan kemenangan itu sekitar bulan Februari. Februari akhir, Maret, April, 2 bulan lebih West Ham itu tidak mendapatkan kemenangan. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan kemenangan di Old Trafford. Manchester United di pertandingan ini seperti yang Ruben Amorim katakan di konferensi pers, menurunkan juga beberapa pemain kuncinya, tapi juga mengistirahatkan beberapa pemain kuncinya. Misalnya seperti Andre Onana tidak ada sama sekali, bahkan di bangku cadangan tidak ada. Altay Bayindir yang ditempatkan di sana. Lalu center back Harry Maguire diistirahatkan. Victor Lindelof juga yang dimainkan di pertandingan sebelumnya di semifinal menghadapi Athletic Bilbao juga ditempatkan di bangku cadangan. Luke Shaw berada di center back sebelah kiri, Mazraoui di sebelah kanan, Leny Yoro menjadi center back di tengah. Harry Amas, pemain muda ini lagi-lagi dipercaya di sektor wingback kiri. Di wingback kanan, Ahmad akhirnya tampil di posisi wingback dari awal. Di lini tengah mengistirahatkan Casemiro, Ugarte ditampilkan diduetkan dengan Kapten Bruno Fernandes. 2 gelandang serang Mason Mount dimainkan lagi dari awal, kali ini diduetkan dengan Kobbie Mainoo, dan Rasmus Højlund diberikan kesempatan dari awal. Di pertandingan di babak pertama ya, menempatkan Bruno Fernandes di tengah, Kobbie Mainoo dan juga Mason Mount di depan menurut gua tidak begitu berjalan. Skema ini tidak berjalan. Kobbie Mainoo bahkan menurut gua perannya tidak maksimal. Mason Mount sangat jarang sekali mendapatkan bola, dan ketika mendapatkan bola ada beberapa umpan bagus yang berkualitas ya. Manchester United di lini tengah dengan adanya Bruno dan juga Ugarte, terutama di awal-awal babak pertama, menurut gua tampil cukup oke, tampil cukup solid ya. Dan West Ham United sendiri juga terlihat ya mereka perlahan tapi pasti nih berusaha mengimbangi lini tengah Manchester United untuk selanjutnya ya mereka bahkan cenderung lebih dominan di penguasaan bola. Manchester United yang memainkan Ahmad dari awal nampak memang bertumpu nih ke sisi sebelah kanan, ke sisi wingback untuk menyerang. Tapi Graham Potter memasang Aaron Wan-Bissaka di sana. Dan duel Aaron Wan-Bissaka serta Ahmad ini membuat aliran serangan Manchester United dari sebelah kanan ya, ini tidak lancar. Aaron Wan-Bissaka tampil bagus di pertandingan tadi menurut gua. Second ball atau bola-bola kedua terutama di lini tengah ini juga sangat bagus, sering dimenangkan oleh West Ham. Lini belakang Manchester United menurut gua keropos, tidak solid. Komposisi memainkan Luke Shaw di sebelah kiri bertumpu ke Leny Yoro serta Mazraoui ini tidak maksimal. West Ham United menurut gua perlahan tapi pasti mereka bisa masuk ya ke pertahanan Manchester United sebelum akhirnya mencetak gol pertama melalui Thomas Soucek. Menurut gua ada kombinasi yang bagus di sana dan situasi 1-0. Sebelum gol tercipta, Manchester United tidak begitu banyak. Ada beberapa momentum, ada beberapa katakanlah peluang ya. Tapi ya sebenarnya baik itu dari West Ham maupun Manchester United ini tidak minim peluang lah di babak pertama sebelum terjadinya gol. Dan setelah terjadinya gol,
Gua berpikir ya siapa yang mencetak gol duluan ini akan memiliki keuntungan yang besar, karena bagi kedua tim sebelum terjadinya gol, sekali lagi ya, nampaknya sama-sama memiliki kebuntuannya masing-masing. Dan ya West Ham mencetak gol duluan, keberuntungan bukan keberuntungan tapi keuntungan, itu dia kata yang ingin gue cari. Keuntungan ada pada pihak mereka, dan mereka pun juga lebih percaya diri lagi untuk terus menyerang pertahanan Manchester United. Dan Manchester United menurut gua belum bisa menemukan solusi, terutama aliran bola ke depan. Sering sekali ini terhenti dari lini tengah ke depan. Seperti gue sebutkan tadi di depan, Kobbie Mainoo dan juga Mason Mount serta Rasmus Højlund, 3 pemain ini di depan tidak tidak memiliki kualitas yang cukup bagus untuk bisa mendobrak pertahanan West Ham. Terlalu mengandalkan aksi-aksi individu dari seorang Amat yang nampaknya juga sudah dibaca oleh West Ham United. Terlalu Amat sentris menurut gue di babak pertama. Dan memasuki babak kedua, dengan situasi tertinggal, Manchester United langsung ambil inisiatif. Ini hal yang positif. Intensitas dinaikkan, agresivitas pun juga demikian. Sampai ada situasi di menit ke-52 ya, di mana Leny Yoro nampak, nah ini menurut gua nih hal negatif lagi ya dari apa yang terjadi di atas lapangan, di mana Manchester United sebenarnya tampil, menurut gua berusaha untuk tampil lebih bagus di babak kedua dengan tujuan tentu saja menyamakan kedudukan, tapi sebelum itu terjadi ada cedera yang menimpa Leny Yoro. Ini hal yang menurut gua tidak bagus ya. Ketika gua bikin video ini belum diketahui seperti apa cedera dari Leny Yoro. Ada sebuah cuplikan gua menyaksikan di sosial media bahwa Leny Yoro ini berjalan tidak menggunakan tongkat, tapi cukup terpincang-pincang ya, dengan kaki juga menggunakan pelindung di sana. Nah, setelah itu dimasukkanlah Harry Maguire dan juga Victor Lindelof mengganti Luke Shaw dan juga Leny Yoro. Manchester United terus berusaha menekan, tapi justru akhirnya kebobolan melalui Jarrod Bowen. Asis dari Aaron Wan-Bissaka, situasi 0-2. Ini hampir sama menurut gua ya dengan apa yang terjadi di Brentford, di mana Manchester United berusaha untuk mengejar ketertinggalan, tapi justru menderita gol dari lawan. Dan ini membuat situasi sulit. Ruben Amorim memasukkan Patrick Dorgu, memasukkan Alejandro Garnacho menggantikan Ugarte dan juga Mason Mount, dan ini mengakibatkan ada lagi komposisi yang berubah di atas lapangan. Amat yang tadinya bermain sebagai wingback didorong ke depan, Dorgu sebagai wingback sebelah kanan, lalu di lini tengah Bruno dengan Kobbie Mainoo. Dan gua menilai ini lagi-lagi seperti kayak ajang uji coba ya bagi seorang Kobbie Mainoo, karena gua menilai Kobbie Mainoo sendiri ini tidak tampil bagus ketika ditempatkan di gelandang serang. Dan bukannya dia diganti dengan menampilkan pemain lain misalnya, tapi justru dia ditempatkan di lini tengah. Ya dia pemain tengah tentu saja secara natural, tapi gua menilai selama Ruben Amorim berada di Manchester United belum ada sesuatu yang pas bagi Kobbie Mainoo apalagi secara konsisten. Dia ditempatkan di beberapa posisi masih sangat kesulitan, dan ditempatkan di posisi tengah pun juga gue menilai setelah di drop dari posisi gelandang serang ya, ini juga masih belum terlihat optimal untuk gelandang muda Manchester United. Setelahnya Manchester United sepanjang 30 menit lebih di babak kedua lebih dominan. Kenapa lebih dominan? Karena mereka menaikkan intensitas serta agresivitas. Di sisi lain, West Ham menumpuk banyak pemain di daerah pertahanannya, di kotak penalti terutama. Ada beberapa momentum, ada tidak sedikit juga peluang yang diciptakan oleh Manchester United. Tapi selain menghadapi kokohnya tembok pertahanan West Ham, kiper dari West Ham di pertandingan tadi menurut gue juga memegang peranan penting ya. Alfonso Areola menyelamatkan ada 5 save yang dilakukan dan menghadang setidaknya peluang 1 gol ya. Ini kalau gue lihat dari angka statistik, setidaknya ada 1 gol yang
yang secara jelas itu digagalkan oleh Areola dan beberapa banyak penyelamatan lainnya. Sangat krusial menurut gue. Dan selain ya menurut gue juga kualitas penyerangan Manchester United sendiri, terutama dari sisi ketajaman dan juga finishing, ini tidak maksimal di pertandingan lain. Di pertandingan tadi, sorry ya. Pemain-pemain yang menghuni lini depan, terutama Rasmus Højlund ya, tidak maksimal. Gue tidak 100% menyalahkan Rasmus Højlund karena dia juga membuat beberapa pergerakan yang oke, tapi finishingnya dia. Ada faktor kualitas finishing yang tidak bagus ya. Kenapa dia tidak bisa mencetak gol misalnya? Finishing yang tidak maksimal. Di sisi lain juga penjaga gawang tampil oke menurut gua, Areola. Jadi ada dua kombinasi ini yang menyulitkan. Dan menurut gua ada satu faktor yang biasanya pemain depan klub lain ini bisa mengatasi situasi ini dengan hal pengalaman. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Rasmus Højlund. Ditambah komponen Manchester United di pertandingan tadi juga komposisinya berubah-ubah menurut gue. Dan mungkin ada banyak kebingungan juga ya antar sesama pemain di atas lapangan. Gue tahu Ruben Amorim tidak memiliki pilihan yang dalam di bangku cadangan. Tapi bagaimanapun juga ya dia sebagai head coach ini berada di ruang lingkup tanggung jawabnya. Setelahnya ya pertandingan selesai, Manchester United kalah 2-0. Dan seperti yang gue tulis di judul, apakah ini memang sudah dilepas liga, betul-betul dilepas. Gue di preview, gue singgung tentang Manchester United bagaimanapun tetap harus mengincar kemenangan. Yang gue saksikan tadi, ini sama seperti Manchester United di bulan Januari, bulan Desember. Kembali lagi komposisi coba-coba. Ya memang tujuannya mengamankan ya, mengontrol waktu bermain dari beberapa pemain, mengamankan kondisi pemain. Itu tidak salah dan itu juga merupakan hal yang harus dilakukan juga. Gua paham karena memang ada final, ini tujuan sangat penting. Tapi di sisi lain juga bagaimana tujuan untuk mencari kemenangan. Dua hal ini menurut gue menyiapkan untuk final dan juga tetap mencari kemenangan. Ini dua hal yang menurut gue sama-sama utama untuk klub seperti Manchester United. Dan dengan kekalahan ini ya, Manchester United ini hanya 2 tingkat di atas posisi degradasi, berada di posisi ke-16 musim ini. Dengan sisa 2 pertandingan lagi, Manchester United ini paling tinggi berada di posisi ke-13. Dan bahkan gue perkirakan ya kemungkinan akan berada di posisi 15 sampai posisi 17 dengan kekalahan tadi. Ini bukan hal yang bisa diterima menurut gue. Iya kita ada proses, iya kita ada banyak situasi dan termasuk juga persiapan final. Tapi dengan apa yang terjadi di atas lapangan tadi menurut gue ada banyak hal yang apa ya, sebagai fans gue sangat tidak menyenangkan. Bukan hanya situasi pemain misalnya di atas lapangan, situasi taktik, strategi dari tim kepelatihan juga menurut gue seperti tidak bisa membuat satu solusi, satu atau bahkan lebih dari satu solusi di atas lapangan tadi. Ada beberapa pergantian yang dimasukkan, yang dilakukan oleh Ruben Amorim di pertandingan menghadapi Athletic Bilbao. Pergantian tersebut berhasil, tapi tidak dengan pergantian tadi menurut gue. Ada hal yang terlambat dilakukan. Gue gak tahu apakah ini bagian dari taktik atau bagian dari menyimpan pemain atau seperti apa. Tapi yang jelas tidak memberikan banyak hal lah dengan pergantian tadi itu. Di atas lapangan Manchester United terlihat menguasai bola, tapi lebih banyak menguasai bola di babak kedua. Tapi ya ini tidak lepas juga karena faktor West Ham yang sudah unggul 2-0, mereka merasa cukup gitu, dan mereka lebih banyak menempatkan pemain di daerah pertahanannya sendiri. Itu pun juga mereka memiliki beberapa peluang yang kalau mereka lebih sabar, bukan tidak mungkin mereka bisa mencetak gol ketiga. Ya inilah wajah menurut gua ya, ataupun juga mungkin kesimpulan sementara yang sangat bisa ditarik dari Manchester United musim ini, bahwasannya memang musim ini adalah musim yang paling buruk, paling tidak gua sebagai fans Manchester United dari semenjak tahun 90-an gua menyaksikan klub ini, mendukung klub ini, tidak pernah finish di posisi sejatuh ini. Di pertandingan lain sesama final Europa League Tottenham Hotspur kalah,
Ya klub lain adalah klub lain. Gue tidak ingin membandingkan dengan mereka juga kalah kok, mereka juga finalis. Enggak. Ini dari ukuran Manchester United sendiri. Manchester United menurut gue semenjak selesainya Sir Alex Ferguson, setiap musimnya mereka melakukan proses. Mereka berusaha untuk melakukan konsolidasi. Mereka dengan misalnya komponen manajer, pemain ya, termasuk juga manajemen yang menurut gue kompetensinya tidak bagus di pengelolaan klub sepak bola. Ya setiap manajer melakukan hal itu menurut gue dengan tantangan kesulitannya masing-masing. Tapi tidak pernah sejatuh ini menurut gue. Ini ketika gue berkata ini, gue jadi ingat juga ada sebuah komentar di kolom komentar yang mengatakan bahwa semoga Manchester United misalnya juara Europa League supaya fans dari manajer sebelumnya ini tidak bisa lagi membanggakan trofi-trofi yang diraih sebelumnya ya, artinya yang dikatakan trofi kecil FA dan juga Carabao. Gua pikir nih pendapat macam apa seperti ini. Semua pelatih, semua manajer, mereka memiliki kesulitannya masing-masing. Mereka juga memiliki daya upayanya masing-masing. Tapi tidak sampai seperti ini menurut gua. Tidak sampai membuat Manchester United sejauh ini peringkat ke-16. Apapun yang Manchester United raih di akhir musim nanti ya, berapa trofi Europa League, tiket Liga Champions dan lain-lain, bahwasanya musim ini tetap merupakan musim yang paling buruk. Dan menurut gue tanggung jawabnya ini bukan hanya di pemain saja ataupun di pelatih saja, tapi klub secara keseluruhan. Karena ketika klub seperti Manchester United ya, yang ukurannya sangat besar menurut gue, bukan cuma secara di Inggris tapi juga secara Eropa dan juga global, bisa sampai sejatuh ini di papan klasemen, ini menunjukkan ada banyak hal yang salah. Dan hanya menitik beratkan pada ya supaya manajer ini tidak bisa, fansnya tidak. Enggak, ini pendapat macam apa? Ini pendapat yang menurut gue pendapat yang tidak cerdas menurut gue ya. Ini menunjukkan kekecilan wawasan, bisa jadi seperti itu sih. Menurut gue secara ringan amatir, atau bisa jadi gue yang salah, tapi ini yang gue saksikan bahwa Manchester United yang saat ini menghuni ke peringkat ke-16 ini hal yang tidak bisa diterima. Mau apapun ya nanti hasil akhir musim Manchester United dapat trofi, oke, kita semua akan happy, kita akan senang terkait dengan trofi itu. Tapi ini menunjukkan bahwa di musim-musim selanjutnya, musim depan dan lain-lain, yang namanya ekspektasi, pengharapan ini harus sangat dijaga, harus sangat diatur. Manchester United masih sangat jauh menurut gue ya dengan titik saat ini untuk bisa kembali ke Manchester United di periode-periode kejayaan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.